Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, amin. Sekarang saya masih berada di Pleret, Bantul, Yogyakarta bersama Raden Mas Insinyur Nurdiantoro. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang istilah kapitayan. Kapitayan, ya. Kapitayan itu apa sih Mas? Gitu, kapitayan kita sering dengar gitu kan. Mungkin orang-orang mengetahui bahwa sebelum agama masuk ke Nusantara ini, terutama di Jawa, kita sudah punya namanya ada beberapa ajaran yang ternyata sama dengan ajaran Islam. Itu gimana? Ya. Iya, Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Benar sekali yang Mas Iwan katakan bahwa Nusantara sebelum agama-agama dari luar itu masuk, sebenarnya orang Jawa itu sudah punya konsep monoteisme atau keyakinan ketuhanan. Yang banyak orang kadang menyebutkan dengan sebutan kapitayan. Kapitayan itu sebenarnya adalah keyakinan, keyakinan bagi orang yang percaya. Dan itu bisa dirasakan di hati sanubari. Itu kapitayan. Makanya kalau orang Jawa bilang pitoyo, pitoyo itu ya percaya. Jadi suatu keyakinan tentang ketuhanan. Itu memang sudah sejak konon namanya zaman Jawa Dwipa, Nusantara awal itu sudah orang-orang Jawa khususnya, Nusantara ini sudah punya keyakinan tentang monoteisme, keyakinan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu sumber dan punjer yang menciptakan dan juga mewujud kepada yang diciptakan. Itulah kapitayan. Terus untuk mereka memohon kepada Tuhan itu gimana maksudnya? Bahwa keyakinan dan kepercayaan itu sama dengan isme. Suatu totalitas keyakinan yang di dalam agama Islam pun dikatakan bahwa Tuhan itu bagaimana persangkaan hambanya. Nah, kalau dia sudah percaya, itu merupakan suatu pedoman. Nah, sehingga memohon kepada Tuhan dengan keyakinannya, kepercayaannya, saya punya keyakinan, itu juga akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Jadi, sampai sekarang masih ada, Mas, itu, Mas? Masih, dan banyak, walaupun secara normatif itu tidak terekspos, karena kita tahu bahwa yang diakui di negara kita adalah agama-agama yang sudah tertentu, tapi keyakinan Jawa ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Jadi agama-agama yang masuk itu beralkulturasi, jadi menyatu dengan keyakinan kejawen itu. Kapitayan itu. Kapitayan itu sebenarnya ada yang mengatakan dari kalimat toyo. Toyo itu tidak ada. Tidak ada tapi sejatine ono. Tidak ada tapi ada. Tidak bisa diceritakan dengan kalimat, tidak bisa dipikirkan dengan kemampuan akal, tidak bisa digambarkan dengan apapun, tapi bisa dirasakan. Nah, itu kalau orang Jawa namanya urip. Urip itu adalah sesuatu yang abstrak. Kita tidak pernah melihat angin, udara, tapi ada. Jadi ini sesuatu yang memiliki dimensi yang berbeda. Keyakinan pun juga demikian. Percaya, ning lebukteke juga sulit. Seperti Tuhan itu di mana? Ya, kita tidak bisa menyaksikan secara fisikly, tapi di dalam keyakinan dan hati sanubari kita, kalau orang Jawa bilang itu bowo, sak lebeting raos,
relung hati kita meyakini bahwa Tuhan itu eksis dan ada. Dengan kejawen beda, Mas? Sama, kurang lebih sama. Sebenarnya ajaran ini, saya punya keyakinan ini dari ajaran dari ketuhanan itu sendiri. Iya. Kejawen juga merupakan suatu keyakinan bahwa kita ini ada karena Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu bermanifestasi dalam bentuk wujud. Sehingga dalam konsep Jawa ada yang dikatakan manunggaling kawula Gusti. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa manunggaling kawula Gusti ini saat ini menjadi suatu kalimat yang dicari. Banyak orang kejawen atau penganut kepercayaan, aku golek piye carane manunggaling kawula Gusti. Padahal hakikatnya dalam kapitayan ilmu Jawa Dipa, ilmu sebelum agama di Jawa, sudah disebutkan bahwa diri kita ini, manusia yang berwujud ini sudah manunggal, Mas. Karena sudah ada sumber, sudah ada punjer. Punjer itu adalah hidup, urip, sumbernya itu adalah wadah. Fisik. Waktu kita lahir dari rahim ibu, itu kita punya wadah, wujud badan. Tapi kalau tidak ada urip, tidak ada ruh, akan mati, tidak ada. Akan tetapi karena kehendak Tuhan, dalam agama, khususnya Islam itu ada kalimat saya tiupkan rohku. Bukan roh, tapi rohku. Berarti eksistensi dari Tuhan, keberadaan Tuhan itu sendiri, mawujud menyatu di dalam bentuk wujud manunggaling kawula Gusti. Antara ruh dan jasad. Ketumbuhan juga sama, hewan juga sama. Makhluk lain pun kalau tanpa ruh, tanpa eksistensi Tuhan, tidak akan hidup. Jadi di Indonesia ini nggak hanya di Jawa aja, Mas, yang punya kepercayaan sebelum agama-agama itu sangat banyak dan sangat heterogen, terutama negara-negara yang ada kerajaan, ya. Betul. Iya. Khususnya memang konon ajaran-ajaran ini kan dibawa pada masa-masa sebelum masa sekarang, masa Neolitikum, masa-masa zaman-zaman abad purba. Keyakinan ini sudah ada bahwa sebelum ada agama-agama samawi, orang Jawa sudah meyakini bahwa Gusti iku siji, Sang Hyang Tunggal. Nah, tunggal ini kalau dalam kalimat Jawa itu disebutkan sebagai punjer, sumber dari segala sesuatu, berwujud, bermanifestasi dalam wujud alam, baik jagat gede, jagat cilik, ciptaan, alam, manusia, dan juga yang lain-lain. Oh iya, oke, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua, Mas. Jadi kita tahu bahwa sebelum agama-agama ini masuk, kita sudah ada keyakinan, ada kapitayan. Toyoki percaya, keyakinan. Iya. Sehingga ada saya tambahkan, Tuhan adalah zat yang tan kena kinaya ngapa. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan, bahkan akal pikiran tidak mampu menjangkau karena saking maha luasnya, tapi bisa dirasakan, bisa dihayati, bisa dipercaya menjadi suatu keyakinan sehingga disebutkan namanya kapitayan. Ya, kebetulan waktu di Taman Mini saya diberikan tugas untuk ikut serta dalam pembinaan penghayat kepercayaan, ya. Jadi kami membuat program namanya Anggoro Kasih, Malam Anggoro Kasih setiap Selasa Kliwon, ya, artinya 35 hari sekali, untuk mengumpulkan teman-teman dari penghayat kepercayaan dari berbagai aliran untuk bersama-sama sarasean, saling bertemu, di situ saling tukar kawruh atau tukar pengalaman, tukar ilmu untuk sama-sama kita menyadari bahwa penghayat kepercayaan yang sangat banyak di Indonesia itu perlu ruang komunikasi. Ya, justru aliran kepercayaan itu sangat mengakui adanya Tuhan. Jadi dengan berbagai cara mereka ritual atau tata cara beribadah mereka itu sangat mengagungkan Tuhan. Makanya di dalam penghayat kepercayaan itu ada direktorat yang mengampu, namanya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
ya itu berada di Kemendikbud atau Kemendikbudristek sekarang ya. Tapi tetap esensinya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka sangat mengagungkan adanya Tuhan dan mereka melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Antar suku berbeda, kemudian antar organisasi juga berbeda caranya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan inspirasi kita untuk lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dari Pleret, Iwan Gardiawan, Mas Nurdiantoro, mohon pamit. Salam budaya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.